Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih dalam kondisi wabah yang belum usai, namun itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk terus menimba ilmu dan menambah wawasan kita. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, hari ini adalah hari pertama kalian melaksanakan pesantren Ramadan pada tanggal 4 Mei 2021. Materi pertama kita hari ini adalah tentang akidah akhlak. Nanti di akhir materi kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Oleh karena itu kalian simak dengan baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan nanti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, materi hari ini adalah tentang saum Ramadan dalam sudut pandang akidah akhlak. Baik, kita bahas yang pertama dulu tentang perspektif akidah atau sudut pandang akidah. Yang pertama, saum adalah barometer keimanan. Saum itu merupakan ukuran keimanan seseorang. Oleh karenanya, perintah saum ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka bagi seorang muslim, saum menjadi sarana pembuktian kebenaran iman dan komitmen keislamannya. Renungkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Syahadat Allah ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan termasuk 5 pilar dalam Islam yang harus dimiliki oleh semua orang Islam. Yang kedua, saum adalah sarana peningkatan iman dan takwa. Tujuan saum adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya adalah bertakwa. Jadi makna la'alla di sini, la'allakum, adalah ta'lil, merupakan tujuan, atau taraji, harapan. Jadi orang yang berpuasa mempunyai harapan setelahnya itu akan menjadi orang yang takwa. Dan ulama juga ada yang menyebut saum Ramadan dengan istilah riyadatur ruh atau latihan ruhani. Kalau latihan jasmaninya dengan olahraga, dengan gym, dengan latihan fisik, maka riyadatur ruh atau latihan ruhani adalah dengan puasa. Ketiga, Ramadan adalah syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan kepada manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Maka momentum Ramadan harus menjadi sarana peningkatan interaksi dengan Al-Quran. Harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena tiap malam bulan Ramadan Jibril selalu mendatangi bertadarus bersama Nabi ketika bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, Ramadan adalah bulannya ibadah. Bulan untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak beribadahlah di dalam bulan Ramadan karena akan dilipat gandakan setiap ibadah yang kita lakukan.
Dan di bulan ini Nabi selain melaksanakan saum juga melaksanakan ibadah i'tikaf untuk meneguhkan penghambaan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'amu alladhi kubidu fihi al-i'tikaf 20 yauman. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di setiap Ramadan 10 hari. Tatkala pada tahun beliau wafat, beliau i'tikaf 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Itu tadi dalam segi atau sudut pandang akidah. Baik, mari kita lanjut ke perspektif akhlak atau sudut pandang akhlak. Yang pertama, saum adalah sarana tarbiyah atau pendidikan dalam menanamkan akhlak mulia, yakni sifat-sifat takwa. Rasulullah SAW bersabda, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran lima bihil ba's. Seorang hamba belum mencapai derajat takwa sehingga ia meninggalkan sesuatu yang mubah sebagai bentuk kehati-hatian dari sesuatu yang dilarang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bagaimana seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang dilarang kalau yang mubah saja, yang boleh saja ia tinggalkan karena demi kehati-hatian untuk perbuatan yang dilarang. Itulah baru seseorang bisa dikatakan mencapai derajat takwa yang sebenarnya. Yang kedua, saum melatih manusia agar menghindari qaulazur. Apa itu qaulazur? Qaulazur adalah perkataan dusta, sumpah palsu, gibah, mengadu domba, mencaci, mencela dan lain-lain. Jadi kita harus menghindari perkataan seperti itu ya, perkataan qaulazur. Perkataan yang tidak baik. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang saum yang sebenarnya. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkannya dan bersikap bodoh, maka Allah tidak butuh terhadap sikapnya meninggalkan makan dan minumnya. Jadi haus dan laparnya itu semua sia-sia kalau dia masih tidak meninggalkan perkataan dusta, masih berkata dusta, masih mengamalkan kedustaannya itu, bahkan bersikap bodoh artinya tidak tahu, misalkan, oh saya nggak tahu, saya pikir itu benar, padahal dia tidak mencari tahu dulu. Nah itu namanya bersikap bodoh. Maka juga harus benar-benar dijaga. Yang ketiga, saum melatih manusia agar menghindari makanan minuman yang haram. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat ke-88. Dan dalam hadis lain dikatakan, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi di bulan Ramadan umat Islam ini harus bisa menahan diri dari makanan dan minuman yang halal di siang hari. Ini adalah bagian dari latihan jiwa agar manusia terbiasa menahan dirinya, terlebih lagi terhadap makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, saum melatih manusia agar menghindari zina. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jadi menjauhi perbuatan zina dapat dilakukan dengan sempurna manakala kita mampu menghindari hal-hal yang dapat mengantarkan kepada zina, seperti melihat dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, berkholwat, berdua-duaan ya tanpa ada orang ketiga dan lain-lain. Saat melaksanakan saum di bulan Ramadan, umat Islam dilatih untuk menghindari hal-hal seperti ini. Yang kelima, menanamkan kepedulian. Perhatikan hadis berikut ini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang keji sekaligus sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dan dalam hadis lain, Nabi juga dikatakan adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawannya semakin menjadi-jadi saat bulan
Ramadan. Maka kita harus mencontoh Nabi, mengikuti jejak Nabi, sebagaimana sabdanya lagi, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajruhu ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah Ibu sampaikan, kalian dapat mengambil manfaatnya serta mengamalkannya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.